Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pada kesempatan ini kita membahas pola kalimat yang ke-22 ya. Yang ke-22 itu namanya munada atau al-munada ya. Al-munada ini ialah kata benda yang diseru atau dipanggil. Jadi kalau kita memanggil seseorang atau memanggil jabatan atau memanggil apa, maka ada namanya munada. Munada ini disebut munada dalam bentuk isim maf'ul. Ini kan maf'ul nih. Ya, kalau fi'il madinya 4 huruf nada. Maka kalau nada yunadi, itu fi'il mudhari'nya. Kalau membuat isim fa'il atau isim maf'ul itu kan dihilangkan huruf mudhari' itu diganti mim. Kalau ini karena di atas da isim maf'ul, kalau di isim fa'il. Nah, itu makanya kalau nada artinya kan menyeru. Kalau munada diseru. Jadi itu makanya kata benda yang diseru atau dipanggil disebut munada. Kalau orang menyeru namanya munadi. Munadi. Kalau yang diseru munada. Dalam bentuk isim maf'ul. Dengan menggunakan kata seru. Kata seru inilah kata serunya itu. Ya. Jadi di belakang kata seru itu ada yang mansub. Ini mansub juga ini. Tapi ada nanti yang di belakangnya tidak seperti ini. Ya naiman. Berarti ini nanti ada pelajarannya. Ini berarti kan umum, nakirah. Ada nakirah yang dimaksud, ada tidak maksud nanti ya. Jadi ini baris di atas dia kalau ini. Ya naiman. Hai orang yang tidur. Hai orang yang tidur. Istaiqiz. Istaiqiz ini fi'il amar nih. Dari istaikaza. Istaikaza, yastaikazu atau tastaikaza, istaiqiz. Itu fi'il amarnya. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Ya. Ini ceritanya di kisah apa ini? Kebakaran ya. Jadi dipanggil ya naim, ya naiman, istaiqiz ya, istaiqiz. Ya naiman istaiqiz ya. Kalau ini ya mughisan adrikna bima'unatik. Ya mughisan adrikna bima'unatik. Wahai orang yang penyiram atau yang penyemprot. Penyemprot ya. Mughis itu kalau ghais kan hujan lebat. Kalau mughis isim fa'il ini. Orang yang membuat seperti hujan lebat. Jadi wahai orang penyemprot, temui kami. Maksudnya jumpailah kami. Maksudnya ambil kami bima'unatika. Bi dengan ma'unah pertolongan engkau. Jadi tolong kami ya. Terus ini bisa baris di atas dia, naiman sama mugisan. Tapi kalau ini sudah sering bertemu Al-Quran model ini. Ya ayyuhar rijal akbilu. Jadi di sini ianya dilengkapi dengan ayyuha. Kalau yang diserunya, kalau ini ar-rijalu munada namanya ini. Kalau ini yang munadanya. Ini munadanya, naiman. Kalau ini munadanya rijalu, bentuk banyak. Tapi dia karena pakai lip lam,
Kalau pakai alif lam yang diseru itu, maka dilengkapi ya-nya dengan ayyuha. Nah, jadi ya ayyuhar rijalu aqbilu. Wahai sekalian laki-laki, laki-laki ini semuanya banyak ini. Kalau laki-laki satu orang kan rajul, kalau banyak rijal. Jadi ya ayyuhar rijal aqbilu. Wahai laki-laki semuanya, datanglah, menghadaplah kamu. Karena ini ceritanya orang kebakaran. Jadi seluruh laki-laki bangun, menghadap. Kalau yang ini, lihat ya perbedaan. Ini ya ayatuha, karena ini perempuan. Jadi kalau perempuan yang pakai alif lam, nisa, walaupun sendiri, walaupun banyak sama ini. Kalau satu orang perempuan kan imra'atun, imra'atani. Kalau banyak dia nisa, nisa berbentuk jamak taksir juga ini. Maka dibuat di sini. Iya, iya banyak tapi taksir. Iya banyak, maka namanya cucu nisa itu berarti sudah banyak. Ditutup mungkin penutup dari seluruh perempuan. Jadi ya ayat Tuhan nisa asri'na. Ini fil amar bentuk banyak perempuan. Kan asri' bersegeralah engkau laki-laki. Kalau perempuan asri'i, asri'a. Baru kalau banyak perempuannya asri'na. Bersegeralah kalian semua perempuan. Itu caranya kalau menggunakan kata seru. Ya, nah kata seru ini ada ya saja, ada pakai ayyuha, ada pakai iyatuha. Itu maka di dalam Al-Quran apa itu? Surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa dipakai ya ayyatuha? Karena nafsu itu, an-nafsu itu dihukum mu'annas. Jadi biarpun banyak, biarpun satu, tetap juga dipakai ayyatuha. Kalau ini pakai alif lam. Jadi ya ayyatuhan nisa'u asri'na. Tapi kalau misalnya terdiri seperti ini, mudhaf dan mudhafun ilaih, Rasul kan mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Jadi kalau mau manggil Rasul waktu itu, ya Rasulah. Itu di atas barisnya. Jadi ingat kalau dia terdiri mudhaf dan mudhafun ilaihnya, kalau mudhaf dan mudhaf ilaihnya, maka yang si mudhafnya baris di atas jadinya. Kalau mudhafun ilaihnya baris bawah. Tapi kalau kalau sendirian seperti ini, baris di atas. Ini pun baris di atas. Tapi kalau dia nanti alam namanya, maksudnya seperti Ahmad, misalnya dibikin Rasul saja, itu dipakai nanti ya Rasul. Kalau ini dua kan Abdullah. Jadi kalau memanggil Abdullah kita ya Abdullahi. Jadi kalau memanggil Rasulullah ya Rasulullahi. Jadi tidak ya Rasulullah, kalau ya Rasulullah bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Arab ya Rasulullahi. Ya. Itu kan Rasulullah nggak menurut barisnya. Kalau kita pakai bahasa Arab, barisnya tepat, kita memanggilnya ya Rasulullah. Kalau bahasa Indonesia memang ya Rasulullah. Itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya Rasulullah. Jadi inilah kata seru ya. Kata seru itu adalah ini dia ada ya, ada ayah, ada haya, ada ai, ada hamzah. Jadi ada 5. Nanti akan diapakan ini dijelaskan. Mari kita coba kita berlatih dulu di sini ya. Berlatih di sini membuat misalnya kita mau menyeru, maka tergantung apanya nanti akan diterangkan dalam undang-undang. Misalnya kita mau memanggil
hai orang yang beriman. Itu maka kenapa dia pakai pakai ayu seperti ini kan? Ya ayyuha. Seperti ini jadinya. Jadi ya ayyuha. Pakai itu dia. Karena di belakang allazina. Allazina ini apa bentuknya allazina? Enggak. Kan sudah dipelajari. Apa itu? Isim mausul. Isim mausul ini kan dia pakai apa ini? Pakai alif lam. Ini karena pengaruh alif lam ini aja. Maka dilengkapi bukan ya saja, ditambah ayyuha. Itu bedanya. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Seperti ya ayyuhallazina amanu. Yes. Ya ayyuhallazina amanu. Seperti ini ya. Ya ayyuhallazina amanu. Berarti wahai orang-orang beriman. Yang mana huruf seru? Ya ayyuha. Tapi kalau ini kan ya, ini dipakai ayyuha karena kelengkapan yang diseru itu pakai alif lam. Kalau ini laki-laki atau apa ini? Laki-laki. Andai kata nanti yang diseru itu perempuan, misalnya dipakai allati atau allai, apa dipakai? Ini tadi kan dua ada tadi. Dipakai ini. Nih. Ayatuha. Itu bedanya. Kalau yang laki-laki di sini pakai alif lam, ya ayyuhal. Kalau yang perempuan, ayatuha. Jadi misalnya kita yang kita suruh misalnya begini ya. Ya. Seperti ini. Ya ayya. Ya ayatuha. Seperti ini jadinya. Jadi ya ayyatuhallai. Misalnya yang dipakai lai, ya ayyuhallai. Ya ayyuhallai. Ya ayyuhallai. Kalau lai bagaimana kemarin? Ya ayyuhallai. Ya ayyuhal lai. Ya ayyuhal lai. Ya beginilah. Ya gitu Pak. Ya ayyuhal lai. Al-lai kan bentuk banyak perempuan. Pakai alif lam. Itu maka dipakai ya ayatuha. Tapi kalau ini laki-laki ayyuha. Tapi kalau nanti yang diseru itu misalnya Ahmad, maka cukup gini aja. Enggak pakai ayyuha dia. Iya, ya seperti ini. Kalau langsung seperti ini karena ada alif lamnya. Jadi ya Ahmad dipanjangkan saja ya. Ya Ahmadu, tapi barisnya baris depan. Ini. Ya Ahmadu. Kalau Usman begitu juga. Ya Usman. Ya Usmanu. Kalau ini ya Usman berarti dipakai dipakai alifnya seperti ini. Ya Usmanu. Wahai Usman. Gini. Baris depan juga. Ya Usman. Tapi kalau kita misalnya memanggil Nabi pula, misalnya Rasul saja ya. Kalau ada Allah, kalau ya Rasul saja seperti ini. Ya Rasulu sama ini. Jadi ya tidak pakai dipakai ya Rasulu. Seperti ini baris depannya. Gitu. Tapi kalau ada Allah di belakangnya menerangkan, maka dibuatlah ya Rasulallahi. Gitu. Coba misalnya nih dilatih ya. Misalnya yang ini, ini satu kalimat. Coba misalnya yang dipanggil itu al-mudarris. Tapi al-mudarris pakai alif lam dia. Ya ayyuhal. Jadi
huruf besar ya. Jadi ya seperti ini. Ya ayyuha gitu. Ya ayyu. Jadi ya ayyu. Seperti ini. Gitu. Jadi ya ayyuhal mudarris. Barisnya baris depan. Ya ayyuhal mudarrisu. Seperti ini. Ya ayyuhal mudarrisu. Banyak gurunya gitu juga sama. Misalnya banyak gurunya. Sama juga. Ya ayyuhal mudarrisuna. Ya ayyuhal mudarrisuna. Tapi kalau misalnya yang diseru itu satu orang, misalnya guru perempuan. Misal ya ayatuhal mudarrisatu. Gitu dia. Jadi ya ayatuhal mudarrisatu. Ya ay. Jadi ya ayatuhal. Seperti ini. Seperti itu. Ya ayatuhal mudarrisatu. Mudarrisatu. Seperti itu. Tapi baris depan dia. Itu. Jadi begitu kalau kecuali nanti ada seperti ini nakirah yang dimaksud baru baris depan, baris di atas. Ya naiman. Kan enggak tertentu, tapi dituju di rumah yang terbakar itu. Ya mugisan. Tapi kalau umum nanti ya naimu. Gitu. Jadi itu menggunakan munada. Itu makanya beda. Kalau bahasa Indonesia kan sama aja dipakai ya. Kalau bahasa Arab tergantung mau jadi apa fungsinya. Kalau masalah mausul lain pula, kalau masalah tamyiz lain pula, masalah jadi hal lain pula, kalau menjadi fa'il lain pula, menjadi maf'ul lain pula, menjadi munada lain pula. Yang di munada pun kalau terdiri mudhaf pun lain pula. Jadi sungguh kaya sebenarnya bahasa Arab itu kalau apa? Iya. Jadi ini, iya. Misalnya kalau lihat kalau di ayat Al-Quran misalnya kan yang pakai ya ayyuhal kafirun, kan? Iya kan? Ya ayyuhal kafirun. Misalnya seperti ini dipakai di sini ya. Misalnya ini kalau ya Muhammad itu ya ayyuhal kafirun, ya ayyuha. Ya ayyuha, seperti ini. Ya ayyuhal kafirun. Kafiruna. Seperti ini. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ya ayyuhal kafirun. Tapi kalau nanti yang al-kafirunnya tidak pakai alif lam, bagaimana memanggilnya? Enggak pakai ayyuha dia. Ya kafiruna. Gitu aja. Ya. Itu karena kan banyak. Kalau satu dia ya kafiru. Kalau berdua dia ya kafirani. Gitu. Iya. Itu kalau laki-laki, kalau dia perempuan ayatuha. Itu beda. Itu makanya kalau di ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kan ada itu ya. Ya, mutmainnah itu nafsu itu dihukum anas. Jadi kalau itu kan dipakai ya seperti ini. Ya Tuhan, seperti ini kan? Ya Tuhan nafsul, gini. Nafsu ini dihukum anas ini. Jadi ya Tuhan nafsul, terus apa di belakangnya? Mut dengan to dulu ya. Kemana pergi? Lompat dia. Marah saya.
mutmainnah. Mutmainnah. Nah, ini dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa ini dipakai mutmainnah tuh? Coba jawab. Ya, enggak mau dia pakai. Enggak. Ini nih. Mana? Oh ini. Ini kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Ini mutmainnatu ini karena baris depan nggak mau aja. Kenapa dibaca ini mutmainnatu? Tidak mutmainnata, tidak mutmainnati. Nah, lihat sini dari sini. Ya menjadi sifat. Jadi nanti menguraikannya ya huruf nida ayyatuha kelengkapan dari huruf nida itu karena yang disuruhnya nafsu muannas. Mutmainnah adalah sifat dari nafsu. Yang kita bacakan orang. Itu yang baris di atas. Iya, yang Allahi kan tetap mudhofun ilaih. Itu berkebetulan saja. Oh iya. Kenapa dia berbaris atas kalau yang Allahi kan berbaris bawah? Iya, itu kan tidak pun belajar di munada dia tetap juga baris bawah. Allahi. Yang pengaruhnya rasulah itu jadinya. Ini. Ini mana tadi? Ini. Yang mana? Mutmainnah. Iya, ini berarti dipakai nafsu ini sama seperti allazina amanu. Sama seperti apa itu? Ahmadu. Seperti ini ya rasulu misalnya. Seperti ini kan. Ini kan baris depan. Ya ayyuhar rijalu. Ya ayyatuhan nisa'u. Ya, dia baris depan. Tapi kalau dia nanti terdiri mudhafun ilaih seperti ini, dibaca ya Rasulullah. Kalau dia tunggal seperti ini dua nanti, bisa dibaca naiman, bisa dibaca naimun. Tapi naimun nggak ada, naimu saja. Tapi itu nanti dipelajari ada namanya nakirah yang dimaksud atau nakirah yang tidak dimaksud. Ini pelajaran kata seru ya. Biasanya kan kita melangkah-langkah saja kalau bertemu ya ayyuhallazina. Jadi kalau ya ayyuhallazina ada ya, ini huruf serunya nanti akan dicontohkan. Ini kan huruf serunya. Ya. Ini umumnya yang dipakai orang. Kalau nanti misalnya nabi. Nabi ya, coba kalau diseru dia yang mana dipakai? Kalau nabi saja, nabiun. Nabiun. Ya nabiu. Gitu. Kalau Ahmad misalnya yang dipanggil. Ya Ahmadu. Kalau mudarris, ya. Ya. Tapi kalau al mudarris, mudarrisu. Itu bedanya. Kalau misalnya guru perempuan, ustazatu. Bagaimana manggilnya? Wahai ustazah gitu. Apa bahasa? Iya ustazatu. Tapi kalau nanti al ustazatu, ya ayyatuhal gitu. Jadi kan aneh itu kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia mungkin ya sudahlah kasih kata penyuruh aja di depan. Ini enggak, berbeda-beda. Itu mungkin rahasia, makanya enggak bisa dipermainkan dia. Sudah ada ketentuan-ketentuan umum. Dalam Al-Qur'an disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sampai di sini dulu pelajaran kita, yaitu mengenai apa? Munada. Ingat ya, munada ini berbentuk isim apa? Isim
Ini pengaruh. Kalau isim fa'ilnya apa ini? Munadi. Kalau fi'il madinya apa ini? Nada. Panjang ini 4 huruf. Kalau mudhari'nya kan nada yunadi. Yunadiu sebenarnya. Kalau membuat isim fa'il, kalau yang 4 huruf itu kan diganti saja huruf mudhara'nya dengan mim yang madmum. Jadi misalnya seperti balagha, yuballigh, muballigh isim fa'il tuh. Kalau isim maf'ul muballagh. Jadi kalau angkara kan mengingkari namanya. Angkara. Kalau mudhari'nya apa angkara? Ya. Kalau kan yu'angkiru sebenarnya. Jadi yungkiru. Kalau isim fa'ilnya apa? Mungkiru. Kalau isim maf'ulnya itu makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu saja pelajaran kita mengenai nida namanya. Kalau nida panggilan. Kalau munada dipanggil, kalau nida masdar. Ya, nada yunadi nidaan. Gitu, nida. Makanya dulu pernah Ustadz menonton Nidaul Hajj. Panggilan tanah suci. Ya, ada panggilan untuk jihad, nidaul jihad. Banyak nida. Ilahuna faqat intahaina ila liqa' ma'as salamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.